Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPS 8C SMP Negeri 12 Kota Magelang. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agnia Lutfia, Kela Deva, dan Nada Haidar. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang sistem sewa tanah. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman. Pada masa perang di Eropa antara Prancis dan Belanda, Willem dari negeri Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris. Willem kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini dimaksudkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis. Saat Inggris ingin menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernemen, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau London System atau Landlease Style Sale. Sistem sewa tanah memiliki ketentuan antara lain: 1. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. 2. Harga sewa tanah tergantung kondisi tanah. 3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Bagaimana pendapatmu tentang sistem sewa tanah? Walaupun lebih ringan dari sistem taman biasa, sewa tanah tetap memberatkan rakyat. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut milik rakyat. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan, sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah: 1. Sulit menentukan besar kecil pada pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan jumlah pegawai. 4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Perubahan yang timbul dari sistem sewa tanah. 1. Unsur paksaan diganti dengan unsur kebebasan. 2. Ikatan yang bercorak tradisional. 3. Ikatan adat istiadat yang sudah berjalan turun-temurun menjadi semakin longgar karena pengaruh budaya barat. Hambatan-hambatan sewa tanah. 1. Keuangan negara dan pegawai-pegawai yang jumlahnya terbatas. 2. Sistem ekonomi desa pada waktu itu belum memungkinkan diterapkannya sistem ekonomi uang. 3. Belum adanya pengukuran tanah milik penduduk secara tepat. 4. Adanya pejabat yang bertindak sewenang-wenang. 5. Pajak terlalu tinggi sehingga banyak tanah yang tidak dikerjakan. Tujuan sistem sewa tanah. 1. Para petani dapat menanam dan menjual hasil panennya. 2. Daya beli masyarakat semakin meningkat. 3. Pemerintah kolonial mempunyai masukan negara secara cukup dan terjamin. 4. Memberi kepastian hukum atas tanah yang dimiliki petani. 5. Secara bertahap untuk mengubah sistem ekonomi barang menjadi sistem ekonomi uang. Raffles menetapkan sistem sewa tanah. London untuk menentukan besarnya pajak. Tanah dibagi menjadi 3 kelas. A. Kelas 1. Tanah yang subur dikenakan pajak setengah dari hasil bruto. B. Kelas 2. Tanah yang setengah subur dikenakan pajak sepertiga dari hasil bruto. C. Kelas 3. Tanah yang tandus dikenakan pajak 2/5 dari hasil bruto. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.